Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, dengan syarah Al-Jadid karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi alaihi rahmatullah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah mulai masuk di pembahasan bab yang kedua, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mentahqiq tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kita sudah sampaikan bahwa mentahqiq tauhid maknanya adalah membersihkan tauhid itu dari dosa syirik, bid'ah dan juga maksiat dengan beragam macamnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini kita akan tambahkan sebelum melanjutkan pembahasan ayat 120 dari surat An-Nahl. Kita tambahkan sedikit ya tentang syarat untuk bisa mentahqiq tauhid. Syarat untuk kita bisa membersihkan tauhid itu dari syirik, bid'ah dan juga maksiat. Yang pertama, memiliki ilmu. Yang pertama, memiliki ilmu. Karena seseorang itu tidak mungkin bisa membersihkan sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami sesuatu tersebut. Jadi ilmu bersih-bersih itu kan juga ada. Barakallahu fikum. Maka dia harus paham dulu. Paham tauhid, dia harus berilmu tentang tauhid. Dia juga harus berilmu tentang apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu maksiat. Nah, ini syarat pertama. Dia mesti memiliki ilmu. Dalilnya ada di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Lihat di sini Allah perintahkan kita berilmu tentang la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan mohonlah ampun untuk dosamu dan juga untuk dosa orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Ini syarat pertama. Syarat kedua, meyakini kebenaran ilmu tauhid yang dia pelajari. Jadi harus diyakini apa yang sudah kita ilmui itu. Tanpa adanya keyakinan terhadap kebenaran ilmu tauhid, terhadap kebenaran ilmu yang sudah kita pelajari, maka akan timbul kesombongan. Dan siapa yang sombong, maka akan sangat sulit baginya membersihkan tauhidnya. Karena kesombongan itu bertentangan dengan
tauhid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak meyakini keesaan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Padahal mereka sudah mengetahui, sudah memahami dengan benar makna dari la ilaha illallah. Apa kata Allah? Ya di surat Shad ayat yang kelima. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Mengapa engkau Muhammad menjadikan sesembahan itu sesembahan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang mengherankan. Jadi mereka itu sebetulnya sudah berilmu tentang makna atau sudah memahami tentang makna la ilaha illallah yang didakwahkan oleh Nabi. Namun mereka tidak meyakini kebenarannya. Maka yang ada adalah kesombongan. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas ayatnya. Nah, syarat yang ketiga, mengamalkan. Jadi mengilmui, meyakini dan mengamalkan ajaran tauhid dengan penuh ketundukan. Jadi setelah orang itu belajar tauhid, kemudian dia meyakini kebenaran tauhid, maka dia harus mengamalkannya. Harus tunduk patuh mengamalkannya. Siapa yang tidak mau tunduk patuh mengamalkan tauhid, maka sungguh tauhidnya itu berarti belum bersih. Maka di surat Fussilat, di surat As-Saffat, di surat As-Saffat ayat 35-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairim majnun. Innahum, sesungguhnya mereka, apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya apabila mereka didakwahi, disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka itu menyombongkan diri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna, apakah sesungguhnya kami latariku alihatina, harus benar-benar meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang banyak itu, li syairim majnun, hanya karena memenuhi seruannya penyair yang gila. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mereka itu paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi ketika mereka didakwahi oleh Nabi dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka paham maknanya. Berarti mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Di sekitar Ka'bah itu ada 300 sekian berhala. Mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan ini, kemudian menetapkan sesembahan hanya Allah semata. Mereka paham itu. Tapi karena mereka tidak mau meyakininya, mereka tidak mau tunduk patuh mengamalkannya, maka yang muncul adalah kesombongan. Wal iyadu billah. Dan orang sombong itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia terhalang dari surga Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil dzarrah dari kesombongan. Menolak kebenaran tauhid itu sombong, bahkan kesombongan yang sangat besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti juga ada doanya supaya kita tidak sombong.
Apa doanya, Bu? Ada di halaman kedua tuh dari doa-doa itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Miskin di situ maksudnya bukan miskin harta. Maksudnya adalah tawadhu. Tawadhu itu lawan dari sombong. Matikan aku dalam keadaan tawadhu dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang tawadhu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hati-hati dengan kesombongan. Siapa yang biasanya sombong, Ibu? Sombong itu kan dosanya iblis. Kenapa iblis kok bisa sombong? Karena dia merasa di atas. Nah, ini duduk di atas kayak gini nih bahaya juga ini, ya kan? Yang lain di bawah, dia sendiri di atas, gitu kan? Ya kan, Ibu? Bisa nggak orang sombong? Bisa, ketika melihat dirinya lebih tinggi. Makanya ini duduk di kursi ini nih tidak mudah ini. Jamaahnya pada lesehan, enak aja dia sendirian duduk di kursi. Barakallahu fikum. Orang bisa sombong dengan ilmunya? Bisa. Jadi orang itu sombong ketika merasa ada di atas. Kalau orang sudah merasa ada di atas dari sisi apapun, ya, dari sisi penampilan, bisa sombong nggak? Bisa. Ini abayanya jangan sembarangan disentuh ya. 5 juta ini, ya. Barakallahu fiik. Ya, dia merasa pakaiannya lebih bagus dari orang lain, merasa penampilannya lebih bagus dari orang lain, bisa sombong. Bisa sombong. Merasa lebih berharta, bisa sombong. Merasa lebih berkuasa, bisa sombong. Merasa lebih berilmu, bisa sombong. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ada yang lebih parah, Ibu. Siapa itu? Orang yang tidak memiliki sesuatu tapi sombong. Sudah bodoh, sombong lagi, gitu. Sudah miskin, sombong. Ya, sudah rakyat jelata, sombong. Orang kaya sombong wajar, ya, wajib dihajar. Ya. Ini miskin sombong, gitu. Makanya kan orang-orang begitu tuh la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat nanti, ya. Kemudian, ya, tidak akan disucikan oleh Allah dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, ya. Begitu. Nah, diantaranya adalah ail mustakbir, orang miskin yang sombong. Sudah miskin gak mau belajar, sudah miskin tidak mau nuntut ilmu, malah ngolok-ngolokin orang yang sedang berusaha belajar. Sudah miskin, sombong. Barakallahu fikum. Demikian. Kita lanjut. Itu ya, jadi syarat untuk bisa mentahqiq tauhid 3 tadi. Berilmu tentang tauhid, meyakini kebenaran ilmu tauhid, kemudian mengamalkan, ya, tunduk patuh menjalankan tauhid. Kita lanjut membahas surat An-Nahl ayat 120. Kita sedang membahas gambaran orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sudah mentahqiq tauhid. Ternyata mereka punya sifat-sifat. Mereka itu punya ciri-ciri. Di antaranya adalah sifat-sifat dari bapaknya ahli tauhid,
yang millahnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk diikuti. Juga demikian pula dengan kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah Nabiullah Ibrahim wa khaliluhu alaihi salam. Kemarin kita sudah bahas satu sifatnya ya. Satu apa dua? Yang pertama, beliau itu adalah seorang ummah. Ummah itu adalah imam, pembimbing kebaikan. Beliau dikatakan sebagai ummah supaya orang-orang yang sedang menempuh jalan kebaikan tidak merasa sendiri, sekalipun hanya sedikit orang yang melakukannya. Kemudian sifat yang kedua, qanitan. Qanitan itu apa? Taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkesinambungan terus-menerus. Jadi orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan, maka bisa disematkan pada dirinya sifat ini, yakni sifat qanit. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan. Hanif. Ya, kadang dipakai nama juga ini ya. Imam suka dipakai nama enggak? Ya, Imamuddin gitu ya. Pak Imam, ada kan? Qanit. Biasanya nama perempuan, qanita atau qanitah. Hanif, oh banyak sekali orang yang namanya Hanif. Kalau perempuan, Hanifah. Ada Ibu Hanifah di sini? Ada. Semoga beneran Hanif. Ya. Hanif itu apa? Hanif itu yang menjauh dari kesyirikan dan fokus menuju tauhid. Itu orang yang hanif. Orang yang berjiwa hanif, berjiwa lembut, ya, sehingga dia menjauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid, menjauh dari segala keburukan dan mendekat dan terus mendekat. Bahkan dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Nah, itu orang yang hanif. Makanya kalau ada namanya Hanif tapi ahli maksiat, berarti tidak sesuai dengan namanya. Namanya Hanifah misalkan, tapi suka maksiat, berarti tidak sesuai dengan namanya. Barakallahu fikum. Nah, itulah kelemahan nama manusia. Nama manusia itu tidak otomatis menjadi sifat. Beda dengan nama Allah. Nama Allah itu otomatis sekaligus menjadi sifat baginya dengan sifat kesempurnaan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak manusia yang mungkin namanya Islami, namanya bagus secara makna, tapi ternyata bertolak belakang dengan sifatnya. Ya, ibu kalau masuk penjara coba ya, lihat daftar namanya. Bagus-bagus namanya. Abdullah, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Abdurrahman. Barakallahu fiikum. Nama-nama bagus. Tapi ternyata tidak menunjukkan kebagusan sifat mereka. Tentu hal ini bukan berarti kemudian orang mengatakan, apalah artinya sebuah nama. Ibu, kalau orang kemudian patokannya begitu, kenapa punya anak tidak dikasih nama binatang saja? Ya kan? Kan dia punya pegangan, apalah artinya sebuah nama.
Ya sudah tuh, kasih nama binatang anaknya. Mau tidak? Nah, menunjukkan bahwa memberi nama itu harus dengan nama yang baik. Itu tugas orang tua, itu harapan besar orang tua. Kalau kemudian ternyata anaknya tidak sesuai harapan, setelah dia berjerih payah mendidiknya, nah itu lain lagi cerita. Begitu. Kemudian sifat yang keempat, lam yakum minal musyrikin. Ini sifat Nabi Ibrahim yang keempat. Beliau itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Tidak masuk golongan orang-orang musyrik. Maka ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah kalau kita itu tidak ada di rombongan orang-orang musyrik. Berarti ruh kita berbeda dengan ruhnya mereka. Karena al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu adalah seperti pasukan yang bergerombol. Burung pipit tidak akan bertengger dengan burung gagak. Ya, bertenggernya dengan burung pipit lagi. Lihat, orang kalau memang orientasi obsesi hidupnya maksiat, dimanapun dia berada, yang selalu dicari tempat apa? Maksiat. Ya. Misalkan memang aslinya dia tukang judi. Ruhnya itu ruh penjudi. Maka dia ada dimanapun, pindah dimanapun, yang dia cari mesti apa, Bu? Teman-teman atau tempat-tempat yang memang biasa berjudi. Orang yang memang hidupnya selalu berzina, ketika dia ada di satu tempat, yang dia cari tempat apa? Tempat zina. Tapi orang yang hanif, orang yang memang dia berusaha untuk menjadi ahli tauhid, berusaha menjadi ahli sunnah, berusaha menjadi ahli taat, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, yang dia cari adalah di mana saya bisa ngaji, di mana ada jadwal pengajian, di mana ada kajian, di mana ada taklim, begitu ya. Di masjid mana ada kajian sunnah, itu yang dia cari. Kenapa? Ruh itu seperti pasukan yang bergerombol. Dia akan mencari sesamanya. Maka bersyukur kepada Allah kalau kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita itu bisa berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama ruhnya menginginkan kebaikan. Ya. Terlebih yang sangat-sangat mesti disyukuri adalah orang-orang yang kemudian sudah sepuh, tapi kemudian ngumpulnya sama orang-orang yang sama-sama ingin berbuat kebaikan, ingin mengusung kebaikan. Ini Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah. Sebagian orang kumpulnya itu di majelis-majelis arisan, ya. Ibu sekarang kumpul seperti ini, bersyukur. Sebagian orang kumpulnya di mana? Di kafe, gitu ya. Ya, sekarang sedang hahahihi, begitu ya. Sedang membicarakan sesuatu yang ladunya walal akhirah, enggak ada faidahnya untuk dunia, enggak ada faidahnya untuk akhirat. Kita bisa berkumpul di majelis ilmu, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sifat kelima kita tambahkan, Bu. Sifat kelima di ayat 121-nya, syakiral li'an umi. Nah, sifat yang kelima dari sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau itu adalah orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah 5 sifat dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang bersih tauhidnya. Maka berusahalah untuk memiliki 5 sifat ini. Baik. Kita akan bacakan syarah ijmali, syarah ayat secara global.
Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan bahwa Rasulnya Ibrahim adalah seorang imam, panutan di dalam agama, pembimbing kepada kebaikan. Juga beliau seorang yang senantiasa dalam ketundukan dan ketaatan kepada Rabb-Nya. Itu sifat kedua. Dan juga bahwa beliau adalah seorang yang hanif, memalingkan diri dari syirik secara totalitas dan fokus bertauhid secara totalitas juga. Ya. Dengan membersihkan tauhid itu dari kesyirikan dan segala jenisnya, baik secara ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Bisa kita tambahkan tadi, dan beliau juga adalah orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ringkasan faidah yang bisa kita ambil. Pertama, bahwasannya tauhid itu adalah pokok dari setiap agama. Maksudnya, pokok dari ajaran agama ini itu adalah tauhid. Pokok dari setiap ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah tauhidullah azza wa jalla. Karena semua nabi dan rasul dinuhum wahid, agama mereka sama, agama Islam, inti ajarannya juga semua sama, mengajarkan tauhidullah, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wajibnya meneladani Nabi Ibrahim dalam keikhlasan kepada Allah. Mana yang menunjukkan keikhlasan? Dari sifat Nabi Ibrahim tadi, hanifan. Beliau itu seorang yang hanif. Kemudian lam yaku minal musyrikin. Itu sifat yang paling tertuju, bahwa beliau itu adalah sosok keteladanan dalam keikhlasan, kemurnian ibadahnya, kemurnian akidah dan tauhidnya. Semua sifat yang ada pada beliau, 5 sifat yang tadi kita sebutkan, semuanya merupakan keteladanan bagi kita semua. Pantaslah kemudian Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Surat apa itu, Bu? Ada setoran tahfiz kan di sini? Surat Mumtahanah ayat keempat. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah terdapat bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya, yakni ya umat beliau yang beriman kepada Allah dan kepada beliau. Kemudian faidah yang ketiga, hendaklah bagi para dai menjadi seorang teladan dengan dirinya untuk orang lain. Ini sejatinya tugas kita masing-masing, ya, terutama mereka yang suka tampil di depan, ya, para dai, para ustadz, para guru harus menjadi sosok teladan yang baik, baik dalam ilmunya, baik dalam amaliyahnya, baik di dalam ibadahnya, baik di dalam muamalahnya, baik di dalam akhlak dan juga adabnya. Jangan malah ngajarin yang tidak baik. Ya. Barakallahu fikum. Guru ngajarin yang tidak baik ke muridnya, tidak boleh. Itu ya. Apalagi seorang dai yang mengajarkan ilmu agama. Ibu, banyak kasus yang kemudian orang itu akhirnya kecewa dengan ustadznya sendiri, ya, bahkan tidak jarang yang kemudian merasa ilfil, ya. Ilfil itu apa? Hilang feeling, ya. Ini orangnya sendiri yang ngomong, ilfil saya sama ustadz, gitu.
Bahkan ya saking kecewanya akhirnya tidak percaya kepada ustadz. Dan itu efeknya buruk. Akhirnya dia tidak mau ngaji lagi. Tidak mau duduk lagi di majelisnya. Barakallahu fikum. Dari satu sisi ini catatan dan perhatian bagi para dai, para ustadz. Di sisi yang lain, kita sebagai murid juga jangan kemudian menyatakan dan menegaskan bahwa ustadz itu seperti malaikat yang tidak boleh salah. Ya jangan juga begitu. Ya. Artinya dua-duanya mesti punya catatan. Begitu ya. Ustadz berusahalah dia menyesuaikan antara ilmu dan amalnya. Ya. Apa Bu? Menyerasikan. Tidak pas. Yang pas menyelaraskan. Ya. Ustadz juga harus menyelaraskan antara ucapan dan perbuatannya. Ibu, kalau ada orang yang sudah tidak selaras antara ucapan dan perbuatannya, itu enggak ngefek itu. Mau ustadznya berapi-api, penuh wibawa di hadapan jamaah. Kalau orang sudah tahu kartu, enggak ngefek itu. Omon-omon aja itu. Gitu. Begitu kan? Kenapa? Karena dia tahu kartunya. Ya. Dia tahu kartunya. Nah ini catatan buat para dai, para ustadz. Begitu ya. Serbanmu boleh menawan, begitu. Jubahmu boleh luar biasa, ya. Tampangmu berwibawa. Tapi ingat, engkau akan dilihat. Ya. Engkau akan dilihat. Engkau mesti menjadi teladan dalam tutur kata, teladan di dalam perbuatan, teladan di dalam akhlak, termasuk juga teladan di dalam rumah tangga. Ya. Kalau ustadz rumah tangganya berantakan, bagaimana ibu? Ya. Ngajarin ke orang-orang sabar. Rumah tangga itu harus sabar. Nah ustadznya gonta-ganti istri. Ya. Satu cerai, nanti kawin lagi, cerai lagi. Bagaimana? Ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Catatan bagi jamaah, bagi murid, begitu ya. Bagi mad'u, ya dia jangan juga berlebih-lebihan kepada ustadznya. Pokoknya ustadz saya the best, begitu ya. Saya fan beratnya, gitu ya. Sehingga ketika ghulu kepada ustadznya, menganggap ustadznya itu malaikat yang tidak boleh salah, tidak boleh cacat. Ketika dia mergoki kekurangan gurunya, sudah langsung kecewanya berat. Kalau sudah kecewa berat begitu, akhirnya dia terhalang dari ilmunya. Malas saya ngaji lagi sama Ustaz Fulan, begini. Barakallahu fikum. Akhirnya bisa menyebabkan futur. Kalau sudah futur, na'udzubillah, dia kembali ke habitatnya semula, jadi orang awam lagi, jadi bodoh lagi. Yang mantan preman jadi preman lagi. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Nah disitulah ya pentingnya kita itu ikhlas, sidq ma Allah, ya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang ikhlas itu yang luar biasa, gitu ya. Ikhlas dalam mengajar, ikhlas pula di dalam belajar, gitu ya. Ya siapa sih ibu orang yang tidak punya kekurangan? Ya, tidak ada. Cuman kita mesti bijak kekurangannya di dalam masalah apa dulu, begitu ya. Dan masing-masing orang ya harus punya sifat hikmah. Ya, kita belajar itu supaya kita semakin hikmah. Hikmah itu bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Begitu ya. Barakallahu fikum. Maka semua mesti berhati-hati. Para guru, para pendidik, para dai, para ustadz, berhati-hati karena Allah. Demikian pula yang belajar, ya. Belajarlah karena Allah, begitu ya, supaya kita dibimbing,
Ya, supaya kita dibimbing. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qanitan, senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifatnya para nabi. Ya, semua para nabi mesti disematkan kepada mereka sifat-sifat kebaikan. Baik terkait hubungannya dengan Allah, juga terkait hubungannya dengan sesama hamba Allah. Mereka sosok teladan bagi kita semua. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya, tauhid tidak sah kecuali dengan mengingkari syirik. Jelas ini. Tidak akan bercampur, tidak akan bersatu antara tauhid dan syirik. Maka tauhid itu tidak akan sah kecuali dengan mengingkari syirik. Kemudian yang keenam, di antara faidah ayat tadi, bantahan terhadap kaum Quraisy jahiliyah yang mengklaim bahwasannya mereka berpijak di atas millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim dalam kesyirikan mereka. Kita katakan Nabi Ibrahim itu hanifan walam yakum minal musyrikin. Kalau Anda di atas kesyirikan kemudian ngaku-ngaku berada di atas millah Ibrahim, ini pengakuan yang tidak pada tempatnya. Barakallahu fikum. Kemudian hubungan ayat dengan judul bab. Judul babnya apa tadi? Tentang fadilah, tentang yang mentahqiq tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Hubungan ayat dengan bab sangat jelas. Ayat tadi menunjukkan bahwa siapa yang menyandang keempat sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang disebutkan di An-Nahl ayat 120, atau siapa yang menyandang 5 sifat. Tadi kita tambahkan yang kelimanya ya di ayat setelahnya. Siapa yang menyandang 5 sifat tersebut, maka dia berhak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang tentu beliau akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Baik. Kita lanjut. Di antara orang-orang yang dinyatakan bersih tauhidnya adalah orang-orang beriman yang disebutkan sifat-sifatnya di surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون." Ada berapa sifat di sini, Bu? Ada berapa sifat? Pertama, mereka itu orang yang sangat berhati-hati dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Itu pertama, sifat pertama, mereka berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Yang menjadikan mereka berhati-hati adalah rasa takutnya kepada Allah. Karena rasa takut itu, sebagaimana yang pernah kita bahas di kajian Salasat al-Usul, rasa takut kepada Allah itu akan membimbing kita untuk berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Ibu kalau lewat di satu tempat yang ibu takut lewat di tempat itu, hati-hati enggak?
Hati-hati kan? Nah begitu. Hati-hati. Di situ biasanya ada duri, di situ biasanya ada beling. Itu kita ketika melangkah itu hati-hati. Atau jalanan yang dikenal misalkan, ya, semoga Allah memberikan keamanan kepada kita semua. Itu jalan itu misalkan dikenal jalan yang tempatnya orang dibegal, begitu ya. Kita hati-hati nggak di situ? Pasti hati-hati. Itu rasa takut itu akan melahirkan kehati-hatian. Ini sifat pertama. Sifat yang kedua, ayat berikutnya. Beriman terhadap ayat-ayat Allah. Sifat yang ketiga, mereka tidak berbuat syirik. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Kemudian yang keempat, apa sifat yang keempat? Mereka takut amalnya tidak diterima. Jadi Masya Allah, khawatir amal itu tidak diterima, itu sifat baik, sifatnya orang beriman. Makanya mereka memaksimalkan amal. Walaupun ada kekhawatiran amalnya tidak diterima. Makanya orang beriman itu mengumpulkan dua sifat baik. Pertama, sungguh-sungguh atau maksimal di dalam beramal soleh. Yang kedua, khawatir amalnya tidak diterima. Beda dengan munafik. Munafik mengumpulkan dua sifat yang buruk. Pertama, mereka berbuat dosa. Yang kedua, merasa aman dari siksa Allah. Ngeri kan Ibu? Jadi kesehariannya berbuat dosa, tapi dia merasa aman dari azab Allah. Itu sifatnya munafik. Kalau sifat orang beriman, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, kemudian hatinya merasa khawatir amalnya itu tidak diterima. Dan itu yang menjadi controllingnya untuk dia itu selalu bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Sudah berapa sifat tuh? 4. Nah, sifat yang kelima dari sifat orang-orang beriman yang dinyatakan bersih tauhidnya adalah selalu berlomba di dalam kebaikan. Berlomba di dalam kebaikan. Jadi kita harus selalu berusaha menjadi yang terdepan di dalam kebaikan. Bukan terdepan di dalam keburukan. Barakallahu fikum. 5 sifat ini, yang tadi juga 5 ya. 5 sifat ini kita bahas nanti saja. Sudah jam 11. Kurang berapa menit? Ya, cukup Ibu ya. Sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari Jumat saya mohon izin Ibu ya. Saya mau ke Batu Kajang, berangkat hari Kamis insyaallah, pulangnya hari hari Sabtunya. Hari Sabtu atau Ahad pagi, antara itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi saya kasih PR boleh Bu ya? PR-nya ngafalin doa-doa tadi. Jadi nanti Selasa kita setoran lagi.
Baik Ibu, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.